Oke teman-teman semuanya, jadi kali ini kita akan servis TV Polytron. Namun sebelumnya saya akan bercerita sedikit. Jadi TV-nya ini habis saya perbaiki namun belum kelar ya. Kerusakannya, TV-nya kelihatan tadi tidak menyala. Namun setelah kita bongkar, didapatin ada komponen yang rusak seperti ini. Komponen R502 dan D522 ya. Ini dalam keadaan terbakar tadi teman-teman. Dan sudah kita ganti. Berikut juga dengan tripod, dan ini penyebabnya adalah optocouplernya. Setelah kita amati dan kita cek, ternyata dia rusak ya. Nah, kita akan ukurkan buat teman-teman. Kenapa saya bilang optocouplernya itu rusak? Karena setelah saya cek memang benar rusak. Nah, seperti ini ya. Lihat, ini optocoupler dan yang ada titiknya itu. Bentar. Kita fokuskan dulu kamera, ini agak sulit ya kalau posisi. Nah, oke. Itu dia yang ada titiknya, itu adalah pin 1. Sebelahnya pin 2 dan di seberang yang ada titiknya itu adalah pin 4, dan di sebelah pin 4 adalah pin 3. Jadi pin 1 dan pin 2 itu kalau diukur dia probe hitamnya di pin 1 dan probe merahnya itu di pin 2 itu naik. Kemudian kalau dibalik harusnya tidak naik ya. Ini ternyata dia malah bergerak teman-teman, atau ada pergerakan. Kita gunakan skalanya ini kali 10K maksudnya. Jadi probe merahnya itu di pin 1 dan probe hitamnya itu di pin 2. Jarum testernya itu naik. Jadi sebenarnya nggak boleh ya. Kalau dia naik sedikit saja maka dinyatakan optocoupler ini rusak. Karena pin 1 dan pin 2 itu kalau di tester itu layaknya seperti kita mengukur sebuah dioda. Nah, seperti ini, lihat ya. Sudah naik. Jadi kalau sudah seperti ini bisa dipastikan optocouplernya rusak. Inilah yang mengakibatkan dioda D522, dioda Zener maksudnya, dan R502 atau resistor 680 ohm jadi terbakar atau rusak ya. Dan oh ya, ini juga tripodnya kita ganti karena takutnya dia bermasalah ya. Karena sering kita dapat juga tripod ini bermasalah, jadi kita ganti saja dengan resistor. Ini tripodnya menggunakan kode 103. Jadi kita ganti dengan sebuah resistor nilainya 4700 ohm atau warnanya kuning, ungu, merah, emas. Resistor 4700 ohm ini adalah salah satu alternatif pengganti tripod 103 teman-teman. Nah, jadi setelah diganti resistor tadi 502 atau resistor 680 ohm dan juga dioda Zener 522 atau 33 volt, berikut optocoupler serta tripod, ternyata masih ada lagi kerusakan yang lainnya teman-teman. Baik teman-teman, kita lanjut lagi. Jadi kerusakannya adalah seperti ini. Ini kita pasang dulu probe hitamnya di ground ya. Kerusakannya itu setiap kita ukur di tegangan B+ dan kita open terlebih dahulu ini pin kolektor transistor horizontalnya. Jadi sudah kita open di pin B+ ini kita ukur. Berikut juga di
jalur tegangan sekunder lainnya, maka tegangannya akan muncul mendekati normal. Namun jika kita pasang kembali kaki kolektor transistor horizontalnya, maka tegangan di jalur tersebut akan drop, bahkan hilang ya. Sekarang TV-nya akan kita nyalakan nih. Kita akan ukur tegangannya. Ini kondisi kaki kolektornya di open terlebih dahulu ya. Oke, nah ini dia. Dan ada suara berderit ya. Tegangannya hampir 100 volt. Kemudian ini pada kaki diode Zener 33 volt, kaki katodanya. Oke, kita akan nyalakan. Kita lihat berapa tegangannya. Selektornya kita buat ke 50 VDC ya. Nah, mendekati 33 volt ya. Kemudian pada tegangan 10 atau 11 volt ya, ini untuk kebutuhan tegangan 8 dan 5 volt. Kita nyalain. Nah, hampir 10 volt ya. Jadi tegangannya itu muncul. Namun jika dipasang kembali kaki kolektor transistor horizontalnya, maka tegangannya itu akan drop. Nah, seperti ini. Jadi kaki kolektor transistor horizontal sudah kita pasang kembali, sudah kita solder. Ini kita akan ukur kembali tegangan B plusnya. Seperti yang saya bilang tadi, tegangannya akan drop. Perhatikan, lihat. Nah, dia drop. Sepertinya rangkaian B plusnya tidak sanggup bekerja ya, atau seperti ada yang short di bagian B plus atau bagian horizontal. Perhatikan lampu di atas itu ya, lampu indikatornya sempat nyala, namun dia langsung hilang seperti normal, tapi tegangan B plusnya muncul sedikit drop. Berikut juga dengan tegangan sekunder lainnya, seperti ini tegangan 33 voltnya juga sama. Nah, perhatikan ya, seperti itu, hanya bergerak sedikit jarum testernya, tidak ada 10 volt juga tidak adanya. Jadi untuk penyebab kerusakan seperti ini teman-teman, hati-hati jangan sampai tertipu. Untuk pengecekan lebih lanjut adalah kita harus curigai di jalur B plus terlebih dahulu, karena tegangan standby TV Polytron U-Slim normalnya itu sekitar 45 sampai 50 volt. Ini jadi kita akan buka dulu elko B plusnya. Jadi jangan sampai tertipu, jangan cek yang lainnya dulu sebelum mengecek elko B plusnya ya. Nah, ini kita akan buka terlebih dahulu elko B plusnya. Nah, sudah. Ini ada dua elko B plusnya ya. Ini satu dan satu lagi jatuh di bawah ini. Ini letaknya di sini yang 100 UF 160 volt. Kita akan ukur teman-teman. Kita gunakan skala terlebih dahulu kali 100 ini ya. Untuk elko yang 47 UF 160 voltnya. Kita akan ukur ini elko 47 UF 160 volt ya, di skala kali 100. Oke, jadi tidak naik lagi elkonya. Harusnya kalau masih bagus harus naik di angka 4 atau 4,7 ohm ya. Ini yang 100 UF 160 volt kita ukur pada skala kali 10. Dan sama, harusnya ini naik jarum testernya di angka 1 ohm karena ini 100 UF, dan dua-dua elko-nya ternyata rusak teman-teman. Ini kita ganti dengan UF yang sama, hanya voltnya saja yang kita naikkannya supaya lebih awet. Nah, ini dia perbandingannya dengan yang rusak tadi.
Ini yang 100 UF ya. Bentar kita paskan dulu. Ini tester saya juga ada kontak-kontaknya, maaf ya. Dikali 1, usahakan jika propnya itu dilaga harus naik sampai di angka 0 ya. Itu untuk pengukuran elko nya supaya bisa mendekati akurat. Nah, seperti ini sudah mendekati hampir 0 ya. Kalau bisa pas 0 ya. Lalu kita akan ukur kali 10 ya, bukan kali 1. Nah, dia harus naik di angka 1. Ini mohon maaf saja, testernya juga ada kontak-kontaknya. Harusnya dia normalnya dia angka 1 ohm ya, atau mendekati angka 1 ohm. Jarum tester yang dibaca antara 1 sampai 10 ohm ya teman-teman. Untuk elko 47 UF seperti ini, kita gunakan skala kali 100 untuk skala testernya. Kemudian skala baca di jarum testernya tetap sama 1 sampai 10. Nah, kita tempatkan dulu seperti ini. Nah, kita ukur naik di angka 4 ya. Ya seperti inilah elko di pasaran, kurang bisa tepat ya, namun masih bisa dalam toleransinya. Jadi kita akan pasang saja. Jadi sudah kita dapati kerusakannya ternyata elko ya teman-teman. Jadi jangan sampai tertipu dengan penampilan elko. Elko itu rusaknya nggak harus selalu kembung ya atau busuk. Bisa jadi kelihatan bagus namun dia sudah zong atau hilang nilai kapasitansinya. Dan untuk kerusakan tadi yang terbakar D522 dan R502 itu penyebabnya adalah optokoplernya rusak. Itu biasa yang sering kita temui di lapangan. Nah, jadi seperti itu ya. Ini kita solder. Kita akan lihat apakah TV-nya ini bisa berhasil menyala atau mungkin masih ada kerusakan yang lainnya. Ini kita solder dahulu ya. Nah, kita siapkan terlebih dahulu testernya pada skala 250 DC ya, untuk mengukur tegangan W+, supaya kita tahu apakah tegangan W+ nya sudah muncul dengan normal langsung nyala TV-nya atau dia normal tapi standby ya. Oke, kita akan nyalakan TV-nya kalau begitu. Kita akan lihat. Ini sudah kita solder kembali resistor horizontal kaki kolektornya. Oke, nah sudah muncul teman-teman ya, 105 volt kurang lebih gitulah, karena pakai jarum tester analog ini nggak begitu kelihatan ya. Oke, kita matikan, kita colokkan lagi. Tegangan 33 voltnya juga sudah muncul, mendekati ya seperti 33 volt ya sudah. Dan ini tegangan 10 volt juga mendekati 10 volt. Dan ini tadi playbacknya sempat terdengar suara setat ya teman-teman. Ini tegangan simetris output dari playbacknya terukur 15 volt. Untuk yang negatif atau yang min harus dibalik ya probe testernya ya, karena kalau pada posisi normal nggak akan bisa diukur teman-teman. Ini triknya ya buat teman-teman yang belum paham ya. Nah, dibalik saja probe merah ke lubang probe hitam dan probe hitam ke lubang probe merah. Nah, akan didapati, nah ini dia untuk mengukur tegangan min ya. Seperti ini caranya teman-teman ya kalau yang nggak punya tester digital. Nah, ini terukur 15 negatif atau min 15. Kita lihat, kan sudah nyala benar. Oh, namun masih ada masalah, gambar di atas dan di bawah kurang penuh ya. Ini mungkin ada masalah mungkin di bagian partikelnya. Nanti kita akan cek, bisa jadi mungkin ada kendor atau mungkin ada kerusakan lainnya ya, atau mungkin program dari factory-nya ada yang berubah. Nanti kita akan cek selanjutnya. Namun yang penting intinya TV-nya sudah menyala dan perbaikan kita sudah selesai. Nanti yang ini tadi akan kita urus belakangan ya. Jadi demikian ya teman-teman, semoga saja bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sampai jumpa lagi di tutorial saya selanjutnya.